Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Juventus sendiri memberikan penawaran ke Chelsea sebesar 37 juta plus bonus 2 juta. Jadi sebetulnya angkanya nggak beda jauh lah dengan penawaran yang diberikan Inter kepada Chelsea. Jadi sekarang posisinya bagi Chelsea, mau Juventus atau Inter yang ngebeli Lukaku sama aja. Biayanya nggak beda jauh. Sekarang semuanya dikembalikan ke Lukaku nih. Mau pilih mana? Mau pilih Juve atau Inter? Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, selamat berakhir pekan. Berita heboh pagi hari ini teman-teman, di hari Sabtu. Lukaku memang tidak pernah bisa lepas dari drama teman-teman. Gue jadi teringat konten gue di tahun 2019. Gue ngobrol dengan Mas Ainur Rohman, seorang jurnalis. Dia bilang di konten itu, nanti teman-teman bisa lihat sendiri, bahwa Lukaku di masa kecilnya ketika dia tumbuh dewasa selalu penuh dengan kritik, selalu dianggap remeh. Contohnya di waktu kecil dia pernah dianggap melakukan pencurian umur ya, karena badannya bongsor banget dibandingkan teman-teman seumurannya. Lalu ketika Lukaku mencetak gol, dia sering dikritik. Ketika dia selebrasi gol, dia juga dikritik. Terlebih ketika Lukaku tidak mencetak gol, wah kritiknya makin pedas. Oleh karena itu nggak heran Lukaku akhirnya tumbuh sebagai sosok yang haus akan perhatian, haus akan penghargaan. Pokoknya dia senang lah dapat pujian, dapat sorot kamera. Jadinya nggak heran banget dia lagi-lagi bikin heboh teman-teman. Kemarin malam Fabrizio Romano menceritakan situasi transfer antara Inter, Chelsea, dan Lukaku. Situasinya seperti ini. Inter dan Chelsea hampir menemui kesepakatan sedikit lagi. Tawaran terakhir Inter kepada Chelsea adalah 35 juta plus bonus 5 juta. Ketika situasi Inter dan Chelsea tinggal selangkah lagi, Inter malah belum menemui kesepakatan personal dengan Lukaku. Kan nggak masuk akal, katanya Lukaku cuma mau Inter. Ini dari penjelasannya Fabrizio Romano dan dari beberapa media yang gua baca, dikatakan bahwa Lukaku belum menanggapi tawaran dari Inter. Tapi ternyata di satu sisi yang menyebalkan adalah ternyata Lukaku sedang ada proses pembicaraan dengan Juventus dan sudah berlangsung selama 1 minggu terakhir. Juventus memberikan penawaran 11 juta per tahun untuk Lukaku. Juventus sendiri memberikan penawaran ke Chelsea sebesar 37 juta plus bonus 2 juta. Jadi sebetulnya angkanya nggak beda jauh lah dengan penawaran yang diberikan Inter kepada Chelsea. Jadi sekarang posisinya bagi Chelsea, mau Juventus atau Inter yang ngebeli Lukaku sama aja. Biayanya nggak beda jauh. Sekarang semuanya dikembalikan ke Lukaku nih. Mau pilih mana? Mau pilih Juve atau Inter? Kalau menurut Tuttosport begini teman-teman, Lukaku telah bersepakat dengan Juve di angka 11 juta per tahun. Giuntoli, direktur sport Juve yang baru, telah berbicara dengan Lukaku untuk bersabar karena proses transfer dengan Chelsea baru bisa terjadi setelah Juve menjual Vlahovic ke Paris Saint-Germain. Tuttosport menambahkan pembicaraan antara Lukaku dan Juve telah terjalin selama 1 minggu terakhir. Waduh, ini benar-benar menyebalkan banget. Sekarang situasi Inter sangat amat kejepit ya. Sebelumnya gue berpikir Lukaku akan berbaik hati, akan memutus kontrak dengan Chelsea sehingga Inter tidak perlu mengeluarkan uang nih untuk Chelsea. Gue berpikir Lukaku akan berkorban untuk Inter. Tetapi kenyataannya malah sebaliknya ya. Lukaku mempersulit Inter. Dia justru melakukan pembicaraan dengan rival abadi Inter, Juventus. Tapi sejujurnya teman-teman, gue nggak percaya berita ini sih. Menurut gue lawak banget. Nggak mungkin lah Lukaku mengkhianati Inter 2 kali. Inter kan udah menyelamatkan Lukaku 2 kali nih. Pertama ketika Lukaku terpuruk di MU, akhirnya Conte narik Lukaku dan berhasil memberikan Lukaku Scudetto. Inter mampu membuat Lukaku mendapatkan banyak perhatian, ya mampu mengembalikan potensi terbaiknya. Saat itu ketika Lukaku sudah mencapai puncak performa, Inter mendapatkan Scudetto, Lukaku mengkhianati Inter. Dia lebih memilih pindah ke Chelsea. Tetapi kemudian Lukaku lagi-lagi terpuruk di Liga Inggris dan Inter menyelamatkan Lukaku lagi nih, mengembalikan Lukaku di musim lalu. Jadi hitungannya Inter telah menyelamatkan karir Lukaku 2 kali. Ya masa iya Lukaku mau mengkhianati Inter juga sebanyak 2 kali? Kan keterlaluan banget. Menurut gua berita ini lawak sih. Dan lagi pula teman-teman, menurut gua pindah ke Juventus tuh bukan pilihan yang tepat sih, bukan pilihan yang bijak, blunder banget. Karena kan di musim ini Juventus tidak main di kompetisi Eropa. Jadi kalau yang diinginkan Lukaku adalah gengsi dan bermain di
di kompetisi yang tinggi, ya lebih baik bermain untuk Inter lah dibandingkan bermain untuk Juve. Dan kalau Lukaku mengincar gaji 11 jutanya Juventus, mendingan pindah ke Arab Saudi sekalian, bisa dapat 20-30 juta per tahun. Tapi kalau ternyata berita ini benar ya teman-teman, Lukaku ternyata sudah membuka komunikasi dalam seminggu terakhir dengan Juve, ya udahlah menurut gua hempaskan aja Lukaku. Harusnya sih Zhang atau Marotta bahkan Inzaghi sakit hati sih sama Lukaku. Udahlah, kita ikhlasin aja Lukaku, kita hempaskan, kita cari striker dengan biaya 35-40 juta yang juga bisa menggaransi gol layaknya Lukaku. Tapi masalahnya siapa nih teman-teman? Striker yang tipikalnya kayak Lukaku ya, tipikal target man, tubuhnya tinggi, jago duel udara, kemudian kalau bisa punya kecepatan di kisaran harga 35-40 juta ada nggak teman-teman? Sebetulnya dengan duit segitu kita bisa sih beli Dybala karena rilis clause-nya Dybala kan cuma 20 juta. Tapi masalahnya yang kita butuhkan sekarang adalah striker dengan karakter penyerang tengah ya, target man. Kalau strikernya tipikal second striker kan kita sekarang udah punya Thuram, ada Korea, bahkan ada Lautaro Martinez. Jadi kalau kita ngambil Dybala berarti kita punya 4 striker dengan tipikal sama semua. Wah, ini nggak bagus sih untuk sistem permainan Inzaghi. Terkecuali kita ngambil Dybala lalu kita bisa ngelepas Korea, kita masih bisa cari striker lain dengan karakter penyerang tengah. Nah, kembali lagi, jadi menurut teman-teman siapa nih rekomendasi striker dengan harga 35-40 juta yang karakternya mirip Lukaku, mirip Dzeko? Tapi yang pasti kita baru bisa beli striker juga nunggu penjualan dari Onana. Kalau berita terakhir tentang Onana sendiri, menurut Fabrizio Romano di sini dikatakan bahwa tidak ada isu serius dari proses negosiasi dengan MU. Cuma perkara waktu, kesepakatan mengerucut di angka 50 juta plus bonus 5 juta. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye.